Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi melanjutkan di part ke-30 ya untuk jabatan operator layanan operasional. Langsung saja kita ke soalnya. Anda ditegur oleh atasan karena seorang klien mengeluhkan sikap Anda yang dianggap tidak kooperatif dan semena-mena, padahal hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Reaksi Anda adalah, nah, ini berarti tuduhan ya. Tuduhan berarti kita harus menjelaskan. Tetap tenang dalam melakukan introspeksi diri, meminta maaf dan menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan, ya. Diam saja dan menyalahkan sikap klien juga kurang, mencari dukungan rekan lain ini juga tidak sesuai, menerima teguran atasan karena sudah menjadi cukup ini juga tidak ya. Nah, reaksi di sini itu apa ya? Ketika Anda ditegur ya, yang sesuai itu tenang dulu ya. Kita tenang dulu, kita introspeksi ya. Apakah mungkin kita menganggapnya itu tidak kooperatif, sudah kooperatif. Tapi klien itu kadang menganggap itu tidak kooperatif. Ya, jadi kita harus introspeksi apakah benar sikap saya itu tidak kooperatif. Ya, di sini ya, tidak sepenuhnya benar. Nah, makanya kita harus introspeksi. Kalau kita menjelaskan fakta yang ada di lapangan, biasanya atasan itu ketika sudah sama klien itu kan suatu namanya mitra ya, istilahnya, jika mau tahu ya. Jadi kita harus tetap tenang, kita harus introspeksi apakah sikap kita itu benar-benar kooperatif atau tidak ya. Yang dinilai adalah aspek kerjasama ya. Jadi diharapkan mampu mendengarkan dan menghargai masukan atau kritik ya, sehingga tercipta sinergi dalam rangkaian pencapaian target instansi ya. Jadi harus tetap tadi mendengarkan dulu, tenang ya, introspeksi untuk kebaikan atau capaian target instansi. Next. Untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri, pemerintah mengajak UMKM dan koperasi untuk ikut serta dalam program perluasan ekspor. UMKM yang Anda pimpin juga berpotensi menembus pasar ekspor. Hanya saja Anda masih terkena prosedur dan mekanisme yang harus dilalui agar produk milik UMKM Anda lolos kualifikasi. Sikap Anda adalah tetap fokus untuk memasarkan produk dalam negeri karena besaran minat pasar global masih belum pasti. Ini kurang sesuai ya, padahal ada kesempatan untuk ke luar negeri atau ekspor. Saya masih merasa kurang yakin tidak menanyakan pada karyawan mengenai problem sebelum mengerjakan ini juga kurang ya, karena di sini tuh kalian itu yang mimpin ya, kalian mimpin, kalian mau ambil keputusan, mengharapkan pemerintah dapat memberikan pandangan khusus yang mempermudah melakukan mekanisme ekspor ini juga mendorong para pegawai untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produk sambil mencari informasi terkait mekanisme ekspor. Nah, ini yang sesuai ya. Selain kita mencari informasi, kita juga harus kualitas. Siapa tahu ketika nanti ekspornya bisa, ya itu jumlah dan kualitasnya sudah memenuhi. Ya. Aspek yang dinilai adalah aspek pengembangan diri. Jadi ketika ada peluang, ada perubahan, ya diharapkan lebih siap menghadapi perubahan tersebut. Ya. Dan mencari cara-cara baru yang mendukung terlaksana perubahan tersebut. Demi apa? Demi kepentingan publik. Jadi kalau misalnya ada perubahan, ada kesempatan, ya kita harus siap. Ya, siap mencari cara, mencari dukungan ya supaya kesempatan itu bisa kita wujudkan ya. Next. Karena suatu alasan, pimpinan kerja yang lama memutuskan mengundurkan diri dan akan diganti oleh pimpinan kerja baru dari divisi lain minggu depan. Dari informasi yang Anda tahu, pimpinan kerja tersebut memiliki sistem kerja yang sangat berbeda dengan yang biasanya Anda lakukan dan membuat rekan-rekan Anda merasa khawatir tidak bisa bekerja seperti biasa ya. Ini seperti di soal sebelumnya adalah perubahan pimpinan. Ya, kita harus adaptasi. Mencari cara agar bisa mendekati pimpinan baru tidak sesuai ya. Walaupun sebenarnya kalau di realitanya itu ya, kalau ada pimpinan baru ya biasanya kita lihat, tapi ini tidak sesuai. Ya. Tetap tenang dan bersiap menyelesaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi dan berusaha membantu rekan lain yang dibutuhkan. Nah ini bisa ya. Tidak terlalu khawatir karena perubahan tersebut mungkin tidak akan terjadi. Nah ini sudah sesuai.
rasa biasa saja, ini juga tidak ya. Berusaha mengenal sama pimpinan baru dari pegawai senior yang mengenal, ini juga tidak ya. Jadi yang tepat adalah yang di aspek yang dinilai ya, aspek pengembangan diri terhadap perubahan ya. Saat menghadapi perubahan diharapkan mampu cepat tanggap dari menerima perubahan dan siap membantu orang lain dalam perubahan sehingga sinergitas dan tujuan kerja tetap tercapai. Karena perubahan pimpinan itu di organisasi sudah pasti terjadi ya, pimpinan mutasi, ada lagi yang masuk ya. Nomor 4, Anda dikenal oleh rekan lain sebagai orang yang keras kepala dan sulit mempercayai orang lain. Akibatnya Anda selalu mengalami kendala saat harus bekerja sama dengan tim kerja. Anda sudah berusaha untuk memperbaiki sifat Anda tersebut, namun belum juga ada hasilnya, sehingga Anda meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, karena di sini sudah berusaha ya, kita berusaha semampu saya untuk memperbaiki diri sampai ada hasilnya. Nah, di sini kurang sesuai ya, karena takutnya nanti akan mengganggu tim kerja. Memaksa untuk mengubah sifat saya mungkin harus berusaha menyesal, ini juga kurang. Membenci juga tidak, menerima kekurangan saya dan untuk nah, ini juga tidak. Orang lain sudah memahami ya. Adalah kalau misalnya kita sudah berusaha tapi tetap masih belum berhasil, berarti ada hal yang perlu kita konsultasikan ke psikiater ya. Next, ini ya, aspek yang dinilai adalah pengembangan diri. Jadi ketika ada kendala ya terhadap sifat buruk yang Anda miliki, ya diharapkan Anda mampu mencari cara yang paling efektif untuk menyelesaikan dan pantang menyerah untuk memperbaiki diri. Karena pasti di setiap organisasi ada SN atau pegawai yang mungkin NPD atau mungkin mempunyai hal-hal yang buruk ya. Itu ya harus kita perbaiki hal-hal buruk tersebut. Terakhir, Anda adalah seorang ketua panitia lomba pendukung UMKM. Dan sebelum acara dimulai, anggota keluarga dari salah satu juri yang diundang mengabarkan bahwa juri tersebut mendadak masuk rumah sakit sehingga tidak dapat hadir. Sikap Anda berusaha mencari juri lain yang Anda kenal, lalu dan makin mepet. Ini juga kurang ya, karena sini adalah beberapa jam sebelum acara. Menghubungi atasan dan menjelaskan masalah tersebut agar dapat segera diambil keputusan. Ini bisa, cuma tidak langsung, kita harus menghubungi atasan dulu ya. C. Melakukan rapat koordinasi darurat dengan panitia untuk mencari juri lain yang memungkinkan. Nah, membiarkan acara tetap berlangsung tidak sesuai. Memberitahukan hal tersebut pada atasan agar dimaklumi jika acara tidak berjalan seperti hal ya. Sekali lagi, ketika kalian punya permasalahan dalam suatu kegiatan, atasan itu tidak mau tahu ya. Dia istilahnya dia mau acara itu berjalan lancar. Yang tepat adalah yang C ya. Rapat dulu dan cari juri. Nah, aspek yang dinilai adalah aspek pengambilan keputusan yang tepat. Karena pasti di organisasi ketika ada kegiatan pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Kita harus bisa mitigasi risiko dan analisis masalah. Nah, jadi setiap ajaran harus punya ini, apalagi kalau sudah eselon ya, eselon 3, eselon 4 harus punya ini dari solusi yang dihasilkan sehingga kegiatan itu bisa berjalan sesuai rencana. Mungkin itu di part ke-32. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.